10 cara bagaimana cara membuat channel lu lebih sukses di tahun 2021 ini. Untuk yang pertama kali baru bergabung, nama gue Valen. Gue akan memberikan tips-tips untuk membantu mengembangkan channel lu berdasarkan apa yang gue lakukan di 3 channel gue yang pertama. Channel gue yang pertama hampir mencapai 400.000 subscribers dalam waktu 1 tahun, guys. Yang kedua baru saja mencapai 100.000 subscribers dan itu hanya dalam waktu 2 bulan saja. Dan yang ketiga mencapai 30.000 subscribers dalam waktu 1 bulan. Jadi tips-tips yang akan gue berikan bukan hanya sebagai teori saja, guys, karena itu sudah terbukti berjalan, guys, di 3 channel gue. Anyways, langsung kita menuju ke tips pertama, guys. Lu inget gak waktu itu gue pernah ngomong tentang konsistensi? Konsistensi adalah maksudnya kalau misalnya kita ngomongin waktu, kalau lu kepengen mengeluarkan video setiap hari Rabu, keluarkanlah hanya setiap hari Rabu. Jangan hari minggu ini hari Rabu, minggu depan hari Kamis, minggu depannya lagi hari Jumat, dan sebagainya. Tapi berhubungan dengan itu, guys, hari ini gue nggak ngomongin tentang konsistensi hari ini. Hari ini gue ngomong adalah seberapa banyak video yang lu bisa keluarkan dalam 1 minggu. Yang tahu itu hanya lu sendiri, guys, karena lu pasti ada pekerjaan lain dan sebagainya yang nanti akan gue ngomongkan lebih lanjut. Anyways, kalau lu cuma bisa mengeluarkan 1 video per bulan, ya keluarkan 1 video per bulan. Kalau lu bisa mengeluarkan 1 video per minggu, keluarkanlah 1 video per minggu. Dan kalau lu bisa mengeluarkan 1 video per hari, itu lebih baik, guys. Karena lebih banyak, sebenarnya kita ngomongin quality versus quantity ya, guys, ya. Quality itu sangat penting pada saat channel lu itu sudah mencapai mungkin 1.000, 2.000, 3.000 subscribers. Karena lu kepengen make sure orang yang balik ke channel lu itu selalu mendapatkan kualitas yang terbaik. Tapi kalau kita ngomongin channelnya baru mulai, maksudnya kalau misalnya channel lu itu baru sekitar 5, 10, 1.000, nggak sampai 1.000 subscribers, lu mungkin mau mencoba berbagai macam topik, guys. Misalnya ada yang kena beberapa ribu views, langsung hajar di topik tersebut dan keluarkanlah sebanyak mungkin. Beberapa ribu views itu gede, guys, untuk channel kecil, guys. Nomor 2 adalah YouTube itu adalah maraton. YouTube itu bukannya nge-sprint, guys. Lu nggak bisa expect lu bisa berhasil dalam seminggu. 1 hari, seminggu, sebulan itu nggak mungkin, guys. Semua YouTuber besar, kecuali kalau mereka hoki, itu rata-rata membutuhkan lebih dari 1 tahun. Kadang-kadang ada yang bahkan sampai 5 tahun pun subscribernya nggak tumbuh. Karena kenapa? Ya banyak faktor, guys. Itu kita nggak bisa ngomong juga. Mungkin kontennya kurang menarik, mungkin ya berbagai macam hal lah, guys, ya. Anyways, jadi intinya pada saat lu menjalankan sebuah YouTube channel, lu pasti akan belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, itulah gunanya supaya kenapa lu harus sabar. Nyantai aja, keluarkanlah video terus. Jangan burn out, jangan sampai keluarkan video terlalu banyak karena lu bakal bosan sendiri. Dan sambil melakukan hal itu, lu akan belajar sendiri bagaimana cara interaksi dengan penonton lu. Bagaimana cara mendapatkan views yang baik dari thumbnail lu. Cara mendapatkan views yang bagus dari title lu. Itu semua dipelajari, guys. Maksudnya semua yang gue berikan ini, itu adalah pengalaman gue sendiri. Yang akan masuk ke otak lu itu adalah dari experience lu sendiri, bukannya dari pelajaran dari sekolah. Bener kan? Lu juga harus nge-set expectation lu itu sangat rendah, guys. Maksudnya jangan expect, oh gue bakal join 1 minggu, minggu depan harusnya gue udah mendapatkan 1.000 subscribers. Jangan kayak gitu, guys, karena lu akan kecewa sendiri. Dan kalau lu udah kecewa, kemungkinan lu akan males melakukan hal ini dan jadinya bosan dan berhenti menjadi YouTuber dan sebagainya. Anyways, nomor 3, guys. Take YouTube seriously. Maksud dari kata-kata ini adalah, gue nggak expect lu meninggalkan kerjaan lu sekarang dan menjadi YouTuber 100%. Gue expect lu anggap bahwa ini adalah suatu opportunity, suatu kesempatan di mana lu bisa mendapatkan, kalau mau ngomong, mungkin gue nggak tahu keadaan masing-masing ya, tapi mungkin ada yang keuangannya sebenarnya mencukupi, tapi mereka kepengen jadi YouTuber. Ada yang keuangannya kurang, dan mereka kepengen jadi YouTuber supaya menjadi lebih berhasil. Anyways, guys, lu harus menganggap YouTube itu sebagai suatu yang serius, yang sebagai suatu yang lu pelajari, sebagai suatu yang lu ambil, di mana lu bisa menekuninya 100% nantinya. Itu kita ngomongin mindset aja, guys. Sekarang, kalau misalnya gue berhasil di YouTube, oke lah, bagus lah. Kalau nggak berhasil, ya sudahlah, gue juga ada kerjaan yang lain. Dibanding sama gue pokoknya nggak mau tahu, gue punya rencana selama 6 bulan. Dalam 6 bulan ini gue harus mendapatkan 1.000 subscribers, 4.000 jam tayang, dan sebagainya. Kedua hal itu akan berbeda, guys. Jadi balik lagi, guys, gue nggak expect lu untuk meninggalkan kerjaan lu saat ini. Gue sendiri masih ada kerjaan selain YouTube ini. YouTube ini hanya sampingan, guys. Tapi gue serius menangani hal ini. Karena gue merasa, satu, gue kan ada 3 channel. Yang channel 1 itu ada channel untuk anak gue. Gue menganggap ini adalah suatu investasi buat anak gua. Kalau misalnya nanti ini berhasil, anak gua sudah besar, seenggaknya mereka bisa menurunkan channel yang mereka sendiri. Gua tetap aja harus merasa ini harus berhasil karena gua sudah mengeluarkan effort, gua sudah mengeluarkan keringat gua selama 1 tahun, 1 tahun lebih sekarang. Sudah mengeluarkan keringat selama 1 tahun, setahun lebih, masa nggak ada hasilnya sama sekali? Itu makes no sense, guys. Jadi ya serius, guys, mindset lu be positif, guys. Yakin bahwa lu bisa berhasil di YouTube kalau lu menekuninya.
Nomor 4, lu harus percaya bahwa lu bisa berhasil. Kalau lu nggak percaya lu bisa berhasil dari diri lu sendiri, orang lain juga nggak bakal bisa percaya, guys. Jangan mikir kayak, aduh, kalau sekarang gua ngomong sama orang, gua mau mulai YouTube tapi nggak berhasil, malu nih. So what? At least lu bisa ngomong ke mereka, gua udah coba, ya udah gua nggak berhasil. Well, that's life. Kadang-kadang ada orang mujur, kadang-kadang ada orang yang nggak mujur. Tapi yang lu dapat dan orang lain nggak dapat adalah lu dapat skills, guys. Lu mempunyai skills gimana cara satu membuat video, gimana cara mengedit video, gimana cara ngomong di depan kamera yang nggak banyak orang bisa melakukan ya guys ya. Seriously guys, percaya diri itu susah, apalagi di depan kamera karena lu ngeliat diri lu sendiri dan sebagainya. Anyways guys, lu mendapatkan skill-skill tersebut yang orang lain nggak punya. Yang dimana pastinya di dalam kehidupan lu, apakah lu kerja sama orang, apakah tidak, suatu saat pasti akan diperlukan. Nomor 5 adalah percaya diri, be confident di depan kamera guys. Semua yang nonton video ini pasti berhasil. Anyways guys, kalaupun lu nggak gagal menjadi YouTuber yang sukses, dengan bisa percaya diri di depan kamera, lu bisa menjadi percaya diri di real life, di dalam dunia nyata guys. Pada saat lu ngomong ke orang, pada saat lu ngomong ke bos lu. Kalau misalnya sekarang ada orang ngomong ke lu, ya ini sering banget gue alami nih guys. Ada lu lagi mau bikin, I don't know, lu mau bikin meja, ya. Abis itu lu ngomong sama tukangnya, Pak, ini meja selesainya berapa lama? Terus dia ngomong, ya Pak, kira-kira 10 hari lah Pak. Terus lu ngomong gini, 10 hari ya Pak, pasti ya? Pasti selesai dalam 10 hari ya? Sekarang, lu milih dia ngomong kayak gini atau yang gimana? Ya, semoga bisa lah Pak lah, pasti kayaknya bisa deh Pak. Atau mereka ngomongnya, iya tenang Pak, 10 hari, bahkan kalau perlu 9 hari udah selesai Pak. Lu pilih yang mana, lu ngomong sama orang yang mana? Pasti yang kedua kan, yang orang yang percaya diri. Jadilah guys, percaya diri depan kamera. Kalau misalnya saat ini lu masih malu-malu, masih takut dilihat orang, itu butuh waktu, no problem. Tapi pelan-pelan, be confident. Ha! Anyways, nomor 6. Kalau lu bisa ya, gue nggak menyarankan ini ke semua orang. Apalagi kalau misalnya emang channel lu masih sedikit, mungkin nggak perlu dilakukan. Pada saat channel lu udah mencapai enough people yang nonton setiap kali lu mengeluarkan video yang baru, lakukanlah live stream. Alasannya kenapa? Lu bisa bonding sama orang, guys. Gue sebenarnya juga merencanakan live stream, guys. Cuman saat ini gue handling 4 channel. Jadi gue agak bingung menentukan schedule yang tepat. Jadi gue akan lagi mengatur schedule-nya dulu, guys. Anyways, guys, live stream. Kenapa live stream itu penting? Live stream itu sesuatu yang dimana lu berinteraksi dengan penonton lu. Dimana penonton lu juga bisa langsung berinteraksi ada lu. Kalau misalnya mereka punya pertanyaan, mereka bisa langsung nanya, Pak Bos, bagaimana caranya melakukan hal ini? Kayak sekarang kalau misalnya enggak kan lu kan paling mereka cuma bisa komen, isi komen, and then ya mungkin berapa jam kemudian, 1 hari kemudian lu jawab, ya begini caranya, misalnya habis itu nanya lagi. Tapi kalau begini gimana Pak? Nah itu kan butuh waktu ya. Tapi kalau live stream kan langsung ya tek tok. Anyways, ya kalau bisa live stream lah. Nomor berapa sih sekarang? Nomor 7. Dari penonton lu itu tersebut, buatlah suatu komunitas guys. Komunitas itu lagi guys, gue udah pernah ngomong ini juga guys. Tapi komunitas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Komunitas itu adalah sesuatu yang sangat besar, di mana komunitas itu bisa membuat suatu hal besar terjadi. Yang paling gampang contohnya adalah GameStop Stock. Kalau lu nggak tahu, coba deh lihat berita 2-3, kayaknya sebulan yang lalu deh. Anyways, GameStop Stock itu waktu itu main-main di sekitar harganya sekitar $5 kalau nggak salah per stock ya di US, itu di US. Tapi ada satu komunitas di Reddit. Mereka melakukan short selling itu kalau gua nggak kepengen ngomong tentang stok guys. Anyways, mereka melakukan sesuatu, mereka melakukan campaign di mana mereka nge-push harganya GameStop stock itu ke sekitar $300, $400. Lu coba bayangin dari $5 ke $300 itu naiknya berapa persen guys? Oh my god. Gue mau ngomong something. Anyways. Anyways, komunitas guys, itu sangat penting guys. Make sure lu bisa membentuk suatu komunitas di mana komunitas itu bisa saling membantu, bisa saling membuat channel lu lebih besar, dan lu juga bisa membantu membuat channel mereka lebih besar. Gua nggak ngomongin view for view ya guys ya, gua nggak ngomongin sub for sub. Gua merasa itu sangat nggak berguna untuk YouTube lu dan itu akan merusak YouTube channel lu sendiri. Dan kalau lu melakukan hal itu, boleh dicoba silakan. Tapi gua merasa itu hanya akan membuat click through rate atau CTR lu menjadi lebih jelek. Itu akan membuat watch time lu lebih jelek.
Dan YouTube akan merekomendasikan video lebih sedikit karena mereka merasa orang-orang yang subscribe ke lu tidak menyukai video lu itu. Number 8, lu harus stop ngomongin bahwa itu adalah YouTuber. Yang lu harus ngomongin adalah lu adalah itu seorang content creator. Apa perbedaan YouTuber dan content creator? YouTuber itu adalah orang yang hanya membuat konten di YouTube. Content creator adalah orang yang membuat konten di sosial media manapun. Yang bisa, ya tidak harus sosial media lah. Bahkan lu bisa membuat film kalau misalnya lu ternyata benar-benar jago membuat film. Anyways guys, mindsetnya itu balik lagi beda guys. Yang satu adalah, oke, gue hanya bisa berhasil di YouTube. Yang satu lagi, guys, gue adalah seorang content creator. Gue seorang pembuat konten, di mana konten gue itu disukai oleh orang banyak. Apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram, apakah di YouTube. Jadi kalau misalnya nanti ada brand datang ke lu, bilang, bos, tolonglah bikinin gue iklan tentang produk A. Lu bisa membuat suatu iklan yang kreatif, yang dijamin orang juga bakal suka. Yang penting balik lagi, percaya diri ya guys ya. Nomor 9 ini adalah sesuatu dari experience gue yang gue merasa harus ulang ke lu orang. Supaya lu orang itu tahu bahwa channel-channel gue yang sekarang, gue nggak ngomongin channel gue sukses guys. Channel-channel gue yang sekarang sudah mendapatkan lebih banyak subscribers, 400.000, 100.000, dan terakhir 35.000. Itu adalah bukan channel yang sukses dalam satu hari guys. Channel ketiga 1 bulan 35.000. Channel kedua 2 bulan 100.000, sekarang udah 130.000 kayaknya deh. Channel ketiga, ya channel yang pertama, yang terakhir, itu butuh 1,5 tahun untuk mendapatkan 400.000. Oke guys, setengah tahun yang pertama itu hanya 100 subscribers guys. Coba lu bayangin, 100 subscribers dalam 6 bulan. Tapi gue tetap merasa, gue percaya gue bisa menjalankan. Dan ya kenyataannya orang suka konten gue. Tapi emang konten gue agak berubah guys. Makanya ini yang harus lu lihat sendiri ya. Jadi ini adalah sesuatu yang lu harus ingat juga. Karena video lu yang pertama adalah video yang paling jelek pastinya. Dan dari situ lu hanya bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Lanjut kita ke nomor 10 guys. Nomor 10 adalah lu harus tahu lu kepengen buat konten itu untuk siapa. Dari contoh gue yang sebelumnya, gue membuat konten itu untuk 6-10 tahun lah. Artinya gue tahu gue harus membuat konten bukan tentang travel vlog, bukan tentang family, tapi tentang ya anak kecil just main going crazy. Jadi anak-anak aja lah, mereka melakukan yang anak-anak kecil lakukan lah. Kalau channel ini adalah untuk YouTuber pemula misalnya kan. Untuk yang kepengen mencari tips supaya channelnya bisa lebih sukses. Saat ini gue sih memberikan tips berdasarkan yang gue sudah lakukan di 3 channel gue yang lain. Jadi sekarang gini, semua orang pasti udah pernah mengalami hal ini. Gue baru aja ngedit selama 20 jam. Gue keluarin videonya, gue expect itu dapat 1 million view, 100,000 view. Tapi tahu-tahu cuma dapat 1 view. Gimana itu? Nah, maksudnya gue juga sudah pernah mengalami guys. Kalau mau ngomong juga ini channel juga masih channel baru. Jadi emang subscribersnya belum banyak sekali. Viewsnya juga belum banyak sekali. But gue tahu lo orang juga mengalami hal ini. Jadinya lu harus bisa tahu, misalnya target market lu, orang yang kepengen nonton mukbang misalnya. Nah, lu harus tahu mereka kepengen kepengen nonton yang ada ASMR doang, yang ada nya, atau mereka kepengen nonton spesifik makanan. Apakah mereka mau makanan Indonesia aja? Apakah mereka mau makan sup aja atau rendang aja? Lu harus tahu guys, lu harus tahu siapa target market lu. Nah, audiens YouTube itu sangat bagus untuk melakukan hal ini karena mereka sudah memberikan dari mana saja orang nonton konten lu, tipe-tipe konten apa yang orang lain nonton, yang mereka nonton channel lu juga dan nonton channel orang lain juga. Jadi lu bisa sambil ngeliat-ngeliat di analytics itu guys. Dan sebelum gue akhiri video ini guys, gue kepengen ngomong satu hal lagi guys. Ini semua guys, gue pelajari dalam waktu 1,5 tahun, 2 tahun lah. 1,5 tahun, 2 tahun. Dengan melakukan eksperimen sendiri, ya. Jadi jangan expect lu melakukan hal ini semua dalam waktu lu nonton video ini berapa sih? 10 menit, 20 menit. Jangan expect lu bisa menjadi jago dalam waktu 20 menit, guys. Karena bukannya gue meremehkan ya, guys ya. Gue cuma ngomong karena apapun yang lu pelajarin di sekolah, itu lu pasti lupa sampai lu actually melakukan hal itu sendiri. Dan sama guys, YouTube itu semua tentang belajar. YouTube itu belajar hal yang baru, semuanya lu belajar sendiri. Ya ada hint-hint dari orang, ada pelajaran dari orang ya. Maksudnya gini ya guys ya, lu nggak mungkin bisa tahu rumus math Pythagoras kalau lu nggak diajarin sama guru. Jadi sama ini, bukan berarti gue ngomong gue yang paling jago, tapi gue punya udah lumayan terbukti nih guys. Ada 3 channel yang sudah lumayan lah. Dan sukses orang kan beda-beda nih.
kalau sukses gue, mungkin gue merasa gue harus dapat 1 million subscribers baru gue bisa ngomong gue YouTuber yang sukses, gue content creator yang sukses. Nah, kalau lu mungkin 2 million, mungkin 10 million, gue nggak tahu guys. But anyways, jangan putus asa guys kalau misalnya lu belum mendapatkan views yang lu inginkan, belum mendapatkan subscribers yang lu inginkan. Kalau lu percaya diri, kalau lu melakukan semua tips-tips yang ada di atas ini, suatu saat lu pasti berhasil guys, percaya aja. Dan kalau ini membantu silahkan di subscribe dan kalau ini membantu silahkan di subscribe dan see you next time di next tips ya guys ya.